Siklus hidup produk itu adalah siklus suatu produk dengan tahapan-tahapan proses perjalanan hidupnya, mulai dari peluncuran awal, peluncuran resmi, perubahan target dari awal, lalu kemudian memulai produksi atau mulai memperkenalkan produk yang dihasilkan. Produk mulai berkompetisi dengan produk sejenis sehingga melewati persaingan dan kompetisi produk memiliki tingkat penerimaan, penjualan, dan distribusi yang luas dan tersebar. Perjalanan suatu produk terdapat 5 tingkatan, yaitu ada yang pertama, yaitu tahap pembentukan produk, yang kedua perkenalan produk, yang ketiga pertumbuhan produk, dan yang keempat pematangan produk, serta yang kelima itu ada penurunan produk. Di dalam tahap pertama ini pertumbuhan produk, di mana produk mulai diperkenalkan kepada konsumen, yang produk ini berawal dari suatu ide, kemudian direalisasikan menjadi suatu produk baru yang kemudian akan ditawarkan kepada konsumen. Di sini terjadi peningkatan garis kurva dari bawah menuju ke atas. Yang kedua ada perkenalan produk. Tahap kedua ini adalah tahap perkenalan produk dengan cara melakukan pemasaran ke target pasar yang dituju. Dari garis kurva di samping itu menunjukkan garisnya mulai naik menuju pertumbuhan produk dan pematangan produk. Yang ketiga itu pertumbuhan produk. Dalam tahap ini terjadi peningkatan penjualan. Umumnya dalam tahap ini terdapat kompetisi yang mulai memasuki pasar. Dan di sini menunjukkan garis kurvanya mulai sedikit menajam mendekati puncak. Puncaknya itu yaitu pematangan produk. Produk yang berhasil atau sukses diterima oleh pasar akan bertahan pada fase ini. Namun, jika produk yang ditawarkan ini tidak menarik, maka dia akan tersisihkan atau dia akan kalah bersaing dengan produk lain yang dihasilkan oleh perusahaan lain. Yang kelima itu ada penurunan. Di sini menunjukkan garis kurvanya itu mulai menurun ya. Disinilah produk mulai kurang bersaing. Dalam kata lain, produk ini mulai tidak lagi dilirik oleh masyarakat. Kenapa penurunan produk ini bisa terjadi? Yaitu karena dalam tahap ini terjadi penurunan angka penjualan. Disinilah para manajer atau manajer perusahaan melakukan inovasi terhadap produk yang dihasilkan untuk menjaga kualitas produk agar tetap berada di fase keempat. Di fase keempat ini fase yang sangat baik untuk produk. Ada macam-macam siklus produk dan produknya. Beberapa produk dirancang dengan siklus tertentu, misalnya barang-barang seperti fashion atau baju mungkin memiliki siklus yang lebih pendek dari siklus kendaraan seperti mobil. Kenapa bisa terjadi? Karena pada barang-barang seperti baju ini memiliki kerentangan, di mana minat konsumen ini semakin meningkat karena produk yang dihasilkan bervariasi setiap bulan atau setiap tahunnya, sehingga produk-produk yang ditawarkan juga harus sesuai dengan selera masyarakat. Sedangkan untuk mobil sendiri, untuk modifikasinya itu tidak terlalu banyak karena jenis, merek, bentuk mobil hanya seperti itu saja, tidak seperti baju yang mengalami peningkatan model atau modifikasi setiap hari atau setiap bulannya. Yang kedua itu ada produk minuman atau makanan seperti Guinness dan Coca-Cola. Di sini makanan tidak memiliki siklus
yang lama, atau dalam artian produk minuman atau makanan ini memiliki siklus hidup yang terbatas. Karena untuk produk minuman atau makanan ini sendiri memiliki jangka waktu tertentu untuk bisa bertahan di pasaran karena memiliki tanggal kadaluarsanya. Sehingga siklus hidup yang terbatas inilah yang membuat produk minuman atau makanan ini harus segera dipasarkan agar tidak mubazir atau tidak mengalami kerugian jika produk yang ditawarkan ini sudah kadaluarsa, sehingga kan konsumen enggan membeli. Itulah sedikit penjelasan mengenai siklus hidup produk. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga menambah wawasan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.